Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kasus mengerikan yang terjadi di negara Filipina pada tahun 2022 silam. Yang mana ada seorang mantan anggota militer dengan tega mengeksekusi mantan pacarnya sendiri sekaligus dengan dua orang sahabat dari sang mantan. Peristiwa mengenaskan ini terjadi di depan kediaman sang mantan. Dan para korban di saat itu diserang tanpa ampun oleh pelaku yang memiliki keahlian dalam bersenjata. Nang maagip sa CCTV na naglalakad ang dating mag-live-in partner na yan sa barangay 4. Apa motif sang pelaku melakukan tindakan keji ini dan bagaimana kronologi lengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Taguig, Filipina, tinggallah seorang pria bernama Tasani Joshua Branzuela yang berusia 22 tahun. Dia tinggal di kota Taguig bersama keluarganya, yaitu ibu dan saudara-saudaranya. Sedangkan ayahnya telah tinggal di negara Jepang untuk bekerja. Tetapi di sini tidak banyak informasi tentang identitas keluarga Joshua karena media tidak mengungkapkannya ke publik. Keluarga Joshua merupakan keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bekerja keras untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan keluarganya. Berkat hal itu, Joshua dan saudaranya pun tumbuh tanpa kekurangan. Mereka bersekolah di sekolah elit dan tak pernah merasa kesulitan untuk menempuh pendidikan. Di mata keluarganya, Joshua ini merupakan seorang anak yang penyayang dan juga pekerja keras. Sejak kecil, dia sudah diajarkan untuk selalu berbagi dengan orang-orang lain. Dia juga sangat akrab dengan saudaranya. Mereka selalu bermain bersama, mulai dari sepak bola hingga sampai bermain PlayStation. Tak hanya di lingkungan keluarga, Joshua juga dikenal sebagai seorang pria yang ramah di kalangan teman-temannya. Dia selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dari teman-temannya dan tak segan menawarkan bantuan kepada mereka yang sedang merasa kesulitan. Salah satu teman dekat dari Joshua adalah seorang wanita bernama Mary Angelica Berlina yang berusia 25 tahun. Mary ini berasal dari kota Calapan, Provinsi Oriental Mindoro. Di kota Taguig tersebut dia tinggal seorang diri, sedangkan keluarganya masih tinggal di Provinsi Calapan. Namun sangat disayangkan identitas dari keluarganya tidak diungkapkan kepada publik. Bagi keluarganya, Angelica adalah seorang putri yang berbakti. Dia sangat menyayangi orang tuanya dan saudara-saudaranya. Tak hanya itu, dia juga merupakan seorang tulang punggung keluarganya. Sebelum tinggal dan bekerja di kota Taguig, Angelica sempat menjadi pekerja migran atau di Filipina dikenal dengan istilah Overseas Filipino Worker atau yang disingkat dengan OFW. Selain itu, dia ternyata juga sempat bekerja di negara Jepang selama beberapa tahun, namun tidak diketahui apa yang dia kerjakan di sana. Melihat Angelica yang harus tinggal seorang diri jauh dari keluarga, membuat Joshua menjadi simpatik kepadanya. Joshua teringat dengan ayahnya yang harus tinggal sendirian di negara Jepang. Oleh sebab itulah, mereka pun menjadi sahabat dekat. Joshua sering mampir ke kamar kos milik Angelica hanya untuk mengobrol di sana. Pernah suatu ketika Joshua mampir karena Angelica sedang merasa stres karena disebabkan oleh mantan kekasihnya yang bernama Julian Paningbatan. Julian Paningbatan ini adalah seorang pria berusia 28 tahun. Julian berasal dari desa Bayambang, Provinsi Pangasinan. Seperti halnya Angelica, Julian tinggal seorang diri di kota Taguig. Diketahui Julian merupakan mantan perwira angkatan laut. Dia pernah bertahan sebagai angkatan laut sekitar 3 tahun lamanya. Setelah keluar dari militer, Julian tidak pernah lagi memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan hidup, dia pun sempat melakukan beberapa kejahatan seperti pencurian dan juga perampokan dengan cara kekerasan. Julian dikenal sebagai seorang pria yang keras kepala dan juga sangat kasar. Dia sering membuat masalah dan tak pernah mau kalah saat sedang berdebat. Sifat kasarnya ini juga merupakan alasan Angelica akhirnya memilih untuk memutusi kekasihnya itu. Angelica tak tahan dengan Julian yang sering kali main tangan dengannya. Sayangnya, Julian tak pernah bisa menerima keputusan Angelica untuk berpisah dengannya. Dia masih terus saja menghubungi Angelica baik melalui telepon ataupun datang langsung ke kosan milik Angelica.
Dan ketika mengunjungi Angelica itulah, Julian mulai sering kali melihat Joshua ada di sana. Oleh karena itu, Julian pun mulai menjadi salah paham. Dia berpikir kalau Joshua tersebut adalah kekasih baru dari Angelica. Pikirannya itu seketika membuatnya kalut. Dia tak mau sampai Angelica jatuh cinta lagi kepada pria lain dan menjalin hubungan yang serius dengannya. Perasaan kalut itu pun lama-kelamaan berubah menjadi perasaan cemburu dan marah. Julian sangat benci ketika melihat Angelica terlihat bahagia bersama orang lain. Dan karena kebencian dan kemarahan itu tak lagi bisa dia bendung, Julian pun memutuskan untuk melakukan suatu tindakan yang sangat ekstrim. Singkat cerita, pada tanggal 21 Agustus tahun 2022, tepatnya sekitar pukul 2 dini hari, Angelica, Joshua, dan juga satu lagi teman mereka yang bernama Mar Ian Descuitado mengunjungi kamar kos milik Angelica. Saat itu mereka baru saja dari sebuah acara. Acara tersebut selesai sangat malam. Oleh sebab itulah, Joshua dan Mar memutuskan untuk mampir sebentar ke kos Angelica, yang saat itu lokasinya paling dekat dengan lokasi acara. Mereka menuju rumah Angelica dengan menaiki sebuah mobil yang dikendarai oleh Mar. Kemudian sekitar pukul 3 dini hari, ketiganya sampai di kosan milik Angelica. Ketika itu Angelica dan Joshua turun dari mobil dan menunggu di depan gerbang rumah, sementara Mar memarkirkan mobil tersebut. Kosan Angelica merupakan kamar kosan yang terdiri dari banyak unit di satu gedung. Gedung itu memiliki satu gerbang utama sebagai satu-satunya jalan untuk masuk. Angelica dan Joshua menunggu di depan gerbang. Mereka mengobrol dan tertawa bersama. Keduanya sama sekali tidak menyadari kalau dari kejauhan seseorang sedang mengawasi mereka. Orang ini adalah Julian. Saat itu Julian sudah memiliki sebuah rencana keji. Untuk menuntaskan rencana itu, dia pun sudah menyiapkan sebuah pistol. Melihat Angelica dan Joshua yang tampak bahagia, Julian menjadi semakin yakin akan keputusannya. Dia memandang keduanya dengan penuh kebencian sambil menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ketika itu dia telah melihat bahwa ada 3 orang di sana. Julian yang sudah gelap mata berpikir tak peduli lagi apakah Mar punya hubungan dengan Angelica dan juga Joshua atau tidak. Satu-satunya hal yang dia pikir ketika itu adalah menghabisi ketiganya sekaligus. Lalu begitu Mar selesai memarkirkan mobilnya, dia pun menghampiri Angelica dan Joshua. Julian secara perlahan langsung mendekati ketiganya. Dia berhenti tak jauh dari mereka, mengeluarkan pistolnya kemudian membidik ke arah Joshua terlebih dahulu. Kemudian tanpa ragu, dia pun langsung melepaskan tembakan secara berturut-turut dan mengarahkan pistol itu bergantian ke arah Joshua dan juga Mar. Joshua yang tak menyadari kehadiran dari Julian tidak dapat menghindari serangan tersebut. Peluru terbang mendarat telak di tubuhnya. Dia pun seketika jatuh tergeletak di atas tanah dengan cairan merah mengalir dari lukanya. Rasa sakit memenuhi seluruh tubuh Joshua. Tubuhnya lemas, dia tak bisa bergerak, nafasnya pun mulai tersedak. Tak hanya Joshua, Mar juga terkena serangan tersebut. Tubuhnya rubuh tergeletak di tanah dengan dialiri cairan merah. Peluru yang mengenai tubuh Mar bersarang di area vital. Hal itu seketika membuat Mar kehilangan nyawanya saat itu juga. Sementara itu berbeda dengan Angelica, dia berhasil lolos dari serangan pertama. Dia pun langsung berteriak sambil berlari masuk ke dalam gerbang kosannya. Dan saat itu untungnya pintu gerbang itu tidak dikunci. Dia berhasil masuk, namun sebelum dia sempat menutup pintu, Julian sudah berhasil mengejar dirinya. Julian menahan pintu gerbang itu, kemudian mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, lalu masuk ke dalamnya. Saat Julian mendorong, Angelica yang sedang berusaha menahan pintu ikut terdorong hingga dia terjatuh. Julian tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia langsung membidik pistolnya ke arah Angelica, lalu tanpa ragu melepaskan tembakan secara beruntun. Angelica tak bisa mengelak. Peluru berhasil mendarat di tubuhnya dan membuat cairan merah berhamburan. Tubuh Angelica jatuh tergeletak di atas lantai. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Matanya melotot memperlihatkan sorot keputusasaan. Namun mata itu perlahan menutup bersamaan dengan hembusan nafasnya yang semakin lambat hingga perlahan nafas itu pun sepenuhnya berhenti. Suara tembakan itu terdengar ke seluruh area.
Orang-orang yang sedang tertidur langsung terbangun seketika. Beberapa orang keluar dari kamar mereka untuk memeriksa keadaan. Dan saat itulah mereka melihat tubuh Angelica tergeletak tak jauh dari dekat gerbang. Melihat hal itu mereka pun langsung berteriak ngeri. Untungnya salah seorang dari mereka langsung menelpon pihak ambulan untuk meminta bantuan. Lalu juga menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Sementara itu, di luar gerbang orang-orang juga bermunculan. Mereka melihat dua tubuh tergeletak dengan penuh luka tembak. Banyak dari mereka langsung histeris ketika melihat hal itu, dan keadaan pun menjadi semakin ramai. Selang beberapa menit, ambulan dan polisi sampai di lokasi. Tanpa menunggu lagi, tenaga medis langsung memeriksa keadaan Angelica, Joshua, dan juga Mar. Saat itu mereka menyatakan kalau Mar dan Angelica telah meninggal dunia. Namun Joshua masih hidup meskipun keadaannya sangat kritis. Tenaga medis pun langsung membawa Joshua ke rumah sakit terdekat. Begitu sampai di rumah sakit, dokter langsung menangani Joshua. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Joshua. Namun usaha mereka ternyata tidak berhasil. Tak lama setelah sampai di rumah sakit, Joshua akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, pihak kepolisian yang masih berada di lokasi kejadian langsung memeriksa keadaan. Mereka mengumpulkan bukti dari sekitar area tersebut dan juga meminta keterangan dari beberapa saksi, khususnya kepada orang-orang yang menempati kosan tersebut. Berkat keterangan dari beberapa orang, polisi berhasil mengidentifikasi korban sebagai Angelica. Polisi juga menemukan barang bukti pribadi korban seperti kartu identitas, dan dari situlah mereka juga mengidentifikasi korban lainnya sebagai Joshua dan juga Mar. Polisi pun langsung menghubungi keluarga korban untuk menyampaikan kabar buruk ini. Lalu selain itu, para warga juga memberikan kesaksian kalau mereka mendengar suara tembakan secara beruntun. Mereka pun langsung memeriksa apa yang sedang terjadi, lalu menemukan tubuh Angelica, Joshua, dan juga Mar. Tetapi sayangnya ketika itu mereka tak sempat melihat siapa orang yang telah melakukan kejahatan tersebut. Namun untungnya takdir masih berpihak. Polisi berhasil menemukan tersangka melalui sebuah video rekaman CCTV di sekitaran area. Di dalam video terlihat Angelica yang dikejar seorang pria saat masuk ke dalam gerbang kosan. Polisi kemudian menunjukkan video tersebut ke beberapa warga. Dan mereka pun langsung mengenali pria tersebut sebagai Julian, mantan pacar dari Angelica. Berdasarkan semua bukti itu, polisi menetapkan Julian sebagai pelaku utama dalam kasus penembakan tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri pelaku, polisi langsung mencari latar belakangnya. Dan dari pencarian itu, mereka berhasil menemukan alamat rumah orang tua pelaku, yaitu terletak di Desa Bayambang, Provinsi Pangasinan. Setelah beberapa hari berlalu, polisi tak juga menemukan keberadaan Julian di kota Taguig. Mereka pun berasumsi kalau Julian sudah melarikan diri. Tanpa menunggu lagi, polisi pun langsung mendatangi kediaman orang tua Julian di Desa Bayambang. Begitu sampai di sana, ternyata orang tua Julian sudah mengetahui apa yang terjadi karena sebelumnya polisi sudah menghubungi mereka untuk menanyakan keberadaan Julian. Kepada polisi, orang tuanya mengatakan kalau Julian tidak ada di sana. Namun, polisi tidak begitu saja percaya. Mereka langsung menerobos masuk ke rumah orang tua Julian dan menggeledah rumah tersebut. Penggeledahan itu tidak mendapatkan hasil apapun. Julian tidak pernah ada di sana. Polisi juga tidak menemukan petunjuk apapun yang bisa mengarahkan mereka ke tempat Julian berada. Selama proses pencarian itu berlangsung, berita tentang kejadian ini tersebar melalui berbagai media. Surat kabar dan berita televisi menyampaikan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Julian. Tak hanya itu, foto dan namanya juga terpampang di mana-mana. Hal ini seketika membuat Julian yang masih berada di dalam sebuah persembunyian menjadi sangat resah. Karena merasa sudah terpojok, dia pun memutuskan untuk menyerahkan diri. Di tanggal 1 September tahun 2022, Julian datang ke kantor polisi kota Mandaluyong yang terletak tak jauh dari kota Taguig. Polisi kota Mandaluyong langsung menghubungi pihak kepolisian kota Taguig untuk menyampaikan hal ini. Tanpa menunggu lagi, kepolisian kota Taguig langsung menuju kota Mandaluyong untuk menjemput Julian dan membawanya kembali ke kota Taguig agar dapat dilakukan proses interogasi. Dalam interogasi itu, Julian mengakui semua perbuatannya. Dia juga menjelaskan kalau dia melakukan hal tersebut karena dia merasa marah ketika melihat Angelica berbahagia dengan pacar barunya, yaitu Joshua.
Padahal orang-orang terdekat Angelica mengatakan kalau Joshua ini hanyalah teman dekat dari Angelica. Sampai saat ini tidak ada satupun media yang menjelaskan tentang hukuman yang didapat oleh pelaku. Jika mengacu pada hukum yang berlaku di negara Filipina, Julian kemungkinan telah mendapatkan hukuman penjara paling lama 30-40 tahun. Karena hukuman tersebut adalah hukuman maksimal yang dapat dilakukan di negara Filipina. Filipina tidak menerapkan hukuman eksekusi. Sementara itu, keluarga korban dilanda perasaan duka karena kehilangan anggota keluarga mereka. Ayah Joshua pulang ke negara Filipina untuk melangsungkan pemakaman putranya. Sedangkan jasad Angelica dibawa pulang oleh keluarganya ke kota Calapan untuk dapat dilakukan upacara pemakaman. Angelica, Joshua, dan juga Mar telah kehilangan hidup mereka. Peristiwa tragis itu terjadi hanya karena sebuah kesalahpahaman. Mereka hanya teman yang berusaha untuk menghibur dan melindungi satu sama lain. Namun pertemanan mereka telah disalahartikan. Seandainya saja Julian bisa berpikir lebih rasional, kejadian ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Namun tetap saja, mata Julian telah dibutakan oleh perasaan marah dan juga benci. Membuatnya tidak bisa berpikir logis sehingga mengambil nyawa yang tak bersalah. Akibat dari tragedi ini, sebuah keluarga kehilangan tulang punggung mereka. Dua keluarga kehilangan putra mereka. Orang-orang yang tidak bersalah dan juga tidak terlibat dalam persoalan apapun. Rasa sakit karena kehilangan ini harus mereka tanggung selama sisa hidup mereka. Mereka tak akan bisa lagi melihat senyum ataupun mendengar tawa orang yang mereka sayangi. Ini adalah penderitaan yang akan mereka tanggung untuk selama-lamanya. Dan untuk itu, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga keluarga para korban bisa melewati rasa sedih ini dan dapat melanjutkan hidup mereka yang lebih baik. Serta juga untuk Angelica, Joshua, dan juga Mar, semoga mereka dapat beristirahat di alam sana.